mari kita simak sambutan sekaligus arahan oleh Sekretaris Kementerian Pan-RB. Kepada Ibu Rini Widiantini, Ibu, waktu dan layar kami silakan kepada Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BKN yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Bapak PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB, Bapak dan Ibu pimpinan lembaga atau yang mewakili, serta hadirin yang saya muliakan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu pada hari ini telah hadir atau memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi persiapan untuk penerimaan ASN atau persiapan untuk khususnya untuk PPPK. Tentunya pada kesempatan ini marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri persiapan pengadaan ASN. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama mungkin kita perlu memahami bersama bahwa pengadaan ASN pada kali ini memang tujuannya ada dua hal, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna. Juga kita berharap ada peningkatan kualitas terhadap pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kami memang melakukan pengadaan ini dengan secara seksama untuk seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan harapan bahwa kita semua, para instansi pemerintah atau birokrasi kita, dapat memperoleh ASN yang mempunyai karakteristik pribadi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Juga kita berharap nanti para ASN, calon-calon ASN ini mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, dan memiliki keterampilan serta keahlian yang sesuai dengan perilaku jabatan. Yang terakhir adalah tidak kalah pentingnya bahwa kita berharap bisa mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan untuk mengakselerasi fungsi dan tugas daripada organisasi. Nah, oleh karena itu, mohon nanti di dalam proses seleksi, hal-hal yang telah saya sampaikan tadi menjadi bagian yang diperhatikan betul oleh para instansi pemerintah agar tentunya bisa sekali lagi mengakselerasi fungsi dan tugas daripada organisasi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang sering Pak Menteri sampaikan bahwa pengadaan ASN itu dilaksanakan tentunya berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan perlu juga kami tekankan, tidak ada pungutan biaya di dalam proses seleksi ini. Jadi mohon nanti para Bapak dan Ibu bisa menyampaikan, mengkampanyekan bahwa proses pengadaan ASN ini tidak ada pungutan biaya. Jadi kita mari saling menjaga supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada PPK atau panitia seleksi instansi yang melaksanakan pengadaan ASN untuk segera mempersiapkan jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai ASN, tentunya setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional yang dengan koordinasi dengan Pantelnas. Kemudian yang kedua, segera mengumumkan pengadaan pegawai ASN itu secara terbuka. Yang ketiga adalah tentunya pelaksanaan seleksi administrasi terhadap pelamaran dan dokumen kesehatan lainnya itu harus disesuaikan dengan dicek lagi
sesuai dengan yang tercantum di dalam pengumuman. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pengadaan ini, para instansi atau para panitia seleksi tentunya segera mempersiapkan sarana pelaksanaan seleksi, kompetensi, dan wawancara untuk pengadaan PPPK. Pengumuman hasil seleksi administrasi serta hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPK. Kemudian yang terakhir adalah usulan seleksi kompetensi teknis tambahan. Kita untuk mewujudkan sistem pengadaan yang berkualitas. Dan harapannya nanti hasil dari kegiatan pagi ini bisa disampaikan kepada pimpinan masing-masing, termasuk juga kepada para ASN dan juga masyarakat sekitar, ya, tentang kebijakan kita, baik secara kebijakan maupun teknis, terkait dengan pengadaan P3K tahun 2024. Di mana sebelumnya kami juga sudah menyampaikan terkait dengan pengadaan CPNS tahun 2024 kemarin. Nah, teman-teman sekalian, mungkin nanti bisa dipelajari bahwa sesuai dengan mandat di Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara, saat ini kita sedang melakukan penyusunan untuk rancangan peraturan pemerintahnya. Namun demikian, untuk efektivitas pelaksanaan pengadaan, maka tim kami juga bersama instansi terkait, termasuk dengan BKN, sudah menyusun dan menetapkan Pak Menteri itu Permen 46 2024, termasuk instrumen pendukung untuk pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2024. Ya, ada Kepmen 347 ya tentang mekanismenya, ada Kepmen 348 terkait dengan P3K guru dan juga nakes ya di 349. Nah, ini barangkali nanti yang harus teman-teman pelajari dan ini menjadi pedoman dalam rangka pengadaan P3K tahun 2024. Yang harapannya ini bisa dilakukan seoptimal mungkin. Nah, oleh sebab itu dari data-data yang sudah ada dan ini sudah kita hitung bersama dengan teman-teman BKN bahwa kita masih memiliki tenaga non ASN termasuk juga ex THK 2 ya ex THK 2. Nah, ini nanti yang menjadi dasar untuk konteks itu. Nah, untuk mengakomodasi itu maka pengadaan kita sesungguhnya sudah disiapkan juga sebanyak 2,3 juta walaupun dengan berbagai kendala dan hambatan yang dimiliki dan keterbatasan tidak bisa memenuhi itu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, upaya-upaya ini kan terus dilakukan, ya, termasuk bagaimana teman-teman non-ASN, ex-THK 2, dan sebagainya itu juga tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PNS maupun P3K. Sehingga hasilnya itu berdasarkan data yang ada dari tahun 2021 sampai 2023, itu sudah 571.000 orang ya yang sudah menjadi aparatur sipil negara. Sehingga sisanya itu kurang lebih kita masih punya dia juga sambil bekerja ya sehingga itu dapat menunjang. Kemudian pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu ini adalah solusi kita dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah. Ya, di instansi daerah. Nah, di instansi daerah juga sama, pelamar itu dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Nah, ini pengisian formasinya ini diprioritaskan bagi siapa? Yang pertama adalah pelamar prioritas, ya. Sebagaimana dulu yang memang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi guru. Ya, kemudian ada guru ex THK 2, dia yang terdaftar tapi dengan catatan aktif mengajar di instansi pemerintah. Karena ada juga yang mereka terdaftar tapi sudah tidak aktif lagi mengajar. Nah, berarti ini dia tidak punya lagi kesempatan untuk mengikuti seleksi dengan prioritas di kebijakan Kemenpan 348. Ya. Kemudian juga guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dengan catatan dia aktif mengajar. Kemudian kesempatan juga diberikan bagi potensi-potensi guru yang memang lulusan pendidikan profesi guru, ya, yang menjadi target prioritas dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek.
Nah, jika terdapat pelamar prioritas yang berasal di luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, maka ini harus disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru dari kepala instansi atau lembaga yayasannya. Ini penting Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan sampai nanti pemerintah yang disalahkan melalui proses ini. Karena apa? Banyak sekolah swasta yang akhirnya dia kehilangan guru-guru terbaiknya. Nah, makanya kalau ada izin, berarti kita punya asumsi bahwa gurunya itu sudah terpenuhi di swasta itu. Ya, sehingga nanti tidak ada persoalan di kemudian hari. Kemudian pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, maka dia akan mendapatkan nilai paling tinggi, ya sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ini berarti linearitas itu akan terkait dengan kapasitas yang bersangkutan, kompetensi yang bersangkutan. Karena itu adalah wujud pengakuan bahwa orang itu kompeten. Nah, selanjutnya ini juga yang penting, semuanya sama bahwa pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi itu akhirnya juga dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, harapannya bahwa mekanisme seleksi P3K ini bisa mengakomodir sebanyak mungkin kuota untuk non-ASN. Jadi prioritas di dalam 3 Kepmen ini adalah untuk mereka yang memang statusnya sudah non-ASN. Sudah non-ASN di instansi pemerintah, ya, instansi pemerintah. Nah, oleh sebab itu, ini sudah kita rangkumkan bahwa prioritas secara berurutan itu, ya, baik guru maupun tenaga kesehatan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Namun, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seleksi ini tetap menggunakan CAT-nya BKN, ya, tapi dengan kelulusan terbaik. Dan yang paling penting, ketika kemarin itu ada teman-teman yang kekurangan pengalaman, kami yakin bahwa di tahun 2024 ini, mudah-mudahan pengalaman 2 tahunnya itu sudah rata-rata terpenuhi, ya. Rata-rata terpenuhi. Karena kemarin itu baru 1 tahun dan sebagainya. Sehingga pengalaman di bidang kerja itu, ya sesuai dengan kompetensi jabatan itu, yang minimal 2 tahun itu mudah-mudahan bisa terpenuhi untuk jabatan fungsional ahli pertama dengan terampil. Ya, dengan terampil. Jadi terampil itu bisa secara keseluruhan, tapi yang untuk keahlian itu untuk hanya ahli pertama. Tapi bagi mereka yang akan masuk ke jenjang ahli muda, maka minimal itu dia harus 3 tahun. Ya, kecuali bagi jabatan fungsional dosen, ya, pengawas sekolah, maupun jabatan fungsional bidang kesehatan. Nah, yang dimaksud aktif bekerja di instansi pemerintah itu selama paling kurang 2 tahun berturut-turut, ya, pada saat melamar. Berarti dia bisa di satu tempat atau tempat lain, tapi dia bekerja secara berturut-turut. Nah, namun demikian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mereka itu tetap prinsipnya bisa melamar dengan formasi yang ada itu. Nah, apabila tidak dapat mengisi formasi, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu dengan mekanisme nanti diatur oleh instansi masing-masing. Ya, berapa gaji yang mereka atau penghasilan yang mereka terima, kemudian kebutuhan kompetensi mereka untuk mengisi waktu di pekerjaan ini kira-kira akan diberikan berapa lama, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kemarin juga kita sudah sampaikan bagaimana kebutuhan PNS, baik untuk umum maupun yang khusus. Nah, sementara yang P3K ini jika masih terdapat formasi yang kosong. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Ya, dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi seperti optimalisasi ya di sini ya, lokasi kebutuhan yang berbeda. Kemudian tetap dia berperingkat terbaik di jabatan itu. Jika instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, maka pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tadi. Jadi di awal itu, instansi itu seharusnya sudah merencanakan ya apa-apa yang harus mereka lakukan. Dan ini barangkali Bapak Ibu menjadi catatan penting juga ya bagi baik pelamar maupun bagi para pengelola ya.
Jadi apabila pelamar itu melamar lebih dari satu instansi dan satu jenis pengadaan satu jenis jabatan atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, dia dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mohon ketika seleksi administrasi itu, panitia itu betul-betul bisa mengamati dan menelaah dengan baik, ya secara selektif. Ya. Yang kedua nih, ya disampaikan juga kepada para pelamar bahwa pelamar dilarang membantu dan atau melakukan kecurangan. Ya, pada saat apa? Pada seluruh tahapan pengadaan. Kalau di administrasi saja dia sudah buat kecurangan, dia termasuk kena. Karena kita sebutkan pada setiap tahapan. Ya, kalau dia terbukti, apakah dia membantu melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh lagi melamar pada penerimaan ASN. Jadi tidak ada periodenya nih. Kalau dia curang, berarti bisa saja nick-nya itu akan terkunci. Ya. Ini selanjutnya dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau P3K, kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan pun dikenai sanksi tidak boleh melamar ya pada penerimaan ASN untuk 2 periode tahun anggaran ya. Pengadaan pegawai ASN tahun berikutnya. Jadi ini penting Bapak Ibu, teman-teman sekalian, supaya kita tidak menutup peluang bagi mereka yang hebat dan ingin menjadi aparatur sipil negara, tapi karena persoalan 3 ini dia akhirnya tidak bisa ikut. Nah, oleh sebab itu kami ingin sampaikan bahwa kepada teman-teman semua, para pengelola, lakukanlah proses pengadaan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi temuan-temuan ya yang menyebabkan nanti mengganggu aspek integritas dan moralitas kita dalam sistem pengadaan. Jadi kita betul-betul harus menjaga dan memiliki komitmen menjaga integritas dan moralitas dalam sistem pengadaan. Kemudian juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait juga dengan teman-teman yang non-ASN, di mana sudah ada namanya dan sebagainya, sudah ada pendidikannya dan sebagainya, mohon antara orang, kualifikasi dan jabatan unit kerjanya itu disinkronkan. Ya, jangan sampai nanti tidak sinkron gitu. Jadi orang aja ternyata kualifikasinya berbeda, akhirnya juga dia nggak masuk. Ya, jadi ini kesalahan jadi bukan di kami sesungguhnya jadinya. Ya, nah oleh sebab itu tolong kualifikasi jabatan dan unit kerja itu dicermati sekali. Ya. Kemudian tahapan seleksi ini harus diikuti. Ya jangan sampai Bapak Ibu ternyata tahapan seleksi sudah berjalan, minta perubahan ini, itu, dan sebagainya. Karena kita tidak akan akomodasi lagi. Karena ini akan mengganggu proses tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh teman-teman BKN. Ya, jadi teman-teman BKN ini juga tergantung kepada kebijakan yang sudah kita lakukan. Jadi mohon Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan baik ya dengan BKN ya sehingga tidak lagi nanti ada dalam perjalanannya perubahan ya, afirmasi dan sebagainya ya. Kemudian juga harus memperhatikan alokasi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang jika ada di sana. Nah, oleh sebab itu proses-proses ini barangkali yang nanti harus dijalankan oleh teman-teman semua. Ya mungkin nanti dari timnya Mas Surya kami persilahkan nanti untuk menyampaikan beberapa hal penting ya terkait dengan bagaimana proses penyerahan nanti untuk apa namanya teknis untuk penyerahan formasi bagi teman-teman. Mohon nanti supaya bisa dijelaskan secara detail sehingga nanti teman-teman daerah khususnya yang jauh bisa mempersiapkan. Dan nanti pada forum itu kami juga akan berikan kesempatan teman-teman sekaligus berkonsultasi ya Mas Suryo ya. Jadi ada kesempatan untuk konsultasi dengan tim Mas Suryo nanti sudah siap-siap nanti untuk kita siapkan mejanya. Jadi sekaligus saja apabila hal-hal teknis yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung pada forum ketika ketemu di Hotel Sahid. Kemudian bagi teman-teman Papua mungkin juga akan ada waktu khusus. Nanti mungkin Mas Suryo akan menjelaskan dengan tim. Saya kira itu Mas Yoga beberapa poinnya yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya silakan dari tim teknis untuk menyampaikan hal-hal yang teknis selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada kekurangan dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yoga.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahan kebijakan pengadaan P3K tahun 2024. Bapak, ini merupakan informasi yang sangat ditunggu-tunggu Pak oleh instansi pemerintah dan masyarakat tentunya Pak. Semoga kebijakan-kebijakan ini bisa diimplementasikan sesuai dengan prinsip dan amanat undang-undang yang tadi telah disampaikan oleh Bu Sesmen. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang masih fokus dalam sosialisasi, yang terakhir dan tidak kalah penting tentunya, marilah kita simak informasi dan arahan dari Bapak Surya Hidayat selaku PLT Asdep Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Kepada Mas Suryo, Mas, waktu dan layar kami serahkan kepada Mas Suryo. Tes sudah terdengar ya. Mas juga terima kasih, mohon izin Pak Deputi SDM, Pak Deputi Mutasi, Bu Sesmen yang kami hormati, mohon izin. Ah, ada beberapa hal. Kami rangkum pertanyaan, mungkin kami coba untuk menyampaikan salah satunya bagaimana pelamar prioritas itu apa, lalu apakah teman-teman yang tidak terdata di database PKN bisa melamar. Nah, ini saya izin sedikit Mas Yoga sebelum ke teknis untuk penyerahannya. Ini Mas Yoga, saya bisa share screen nggak? Baik Pak, kami siapkan dulu. Sudah bisa Mas Suryo untuk share screen? Terima kasih. Ini bakat juga Mas Yoga ini jadi MC. Sudah terlihat, tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian oleh Pak Deputi. Yang pertama, eh, pelamar prioritas apa itu pelamar prioritas? Prioritas itu ada untuk formasi guru, lalu ada untuk formasi tenaga kesehatan. Nah, pelamar tenaga kesehatan ini menyisakan persoalan tahun lalu kita coba selesaikan di tahun 2024 ini yang menjadi prioritas. Salah yang tahun lalu menjadi apa namanya persoalan lalu kita selesaikan di 2024 itu menjadi prioritas. Itu ada D4 bidang pendidik yang dinyatakan lulus lalu kemudian tidak bisa melanjutkan kelulusannya. Lalu kemudian untuk guru, itu ada pelamar prioritas masih menyisakan P1. Nah, P1 ini terakhir 2024, 2025 sudah tidak ada lagi untuk prioritas yang P1 ini. Ini tahun 2024 terakhir. Nah, lalu untuk yang berurutan berikutnya, skala prioritas XTHK2 terlebih dahulu secara kelulusan nanti, lalu kemudian ada non-ASN yang terdata di database BKN, lalu apabila formasi masih kosong akan diisi kelulusannya oleh non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, keempat ini dengan catatan harus aktif. Jadi tidak bisa kalau tidak aktif sudah tidak diperkenankan karena dianggap sudah tidak ada kebutuhan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah yang tidak terdata di database backend bisa melamar? Bisa. Poin nomor 4, non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, teman-teman ini bebas melamar sebagai bagian dari solusi untuk penyelesaian non-ASN. Nah, apabila teman-teman yang sudah melamar dan mengikuti tahapan seleksi sampai akhir, lalu kemudian teman-teman non-ASN ini tidak mendapatkan formasi, ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, seperti apa P3K paruh waktu? Amanat undang-undang akan disusun PP, lalu akan disusun permen. Nah, kita tunggu, ini sedang berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat PP dan Undang-Undang 20 akan segera keluar. Lalu berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sejak hari ini kita sosialisasikan tanggal 30, lalu berikutnya kami undang Bapak Ibu sekalian, mungkin ada surat berikutnya untuk tindak lanjut dari sosialisasi ini untuk dilakukan penyerahan atau pengambilan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan P3K. Nah, akan dilakukan tanggal 30 di Gerhadi Syahid Jaya, seperti biasa, seperti CPNS waktu itu. Lalu kemudian khusus teman-teman di Papua akan dilakukan pada tanggal 2 September di Hotel Claro Makassar, supaya tidak terlalu jauh. Sekaligus kita juga akan melakukan Monef termasuk yang seleksi guru.
Nah, lebih teknis Bapak Ibu untuk diskusi dan sebagainya. Nah, ini tim PSI dari kami sudah ada. Lalu untuk pusat bisa dengan saya atau dengan Mas Wada, Mbak Maudi, lalu dengan Papua yang Papua ada Mas Haris, ada juga Mbak Fatimah untuk Sulteng dan beberapa daerah di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian di daerah mestinya sudah paham dengan PSI kami. Nah, bisa komunikasi langsung atau kita tunggu diskusi di Hotel Sahid supaya lebih bebas kita diskusinya seperti apa penyelesaian ASN ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, Mas Yoga kami kembalikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi nanti kami tunggu Bapak Ibu sekalian untuk pengambilan keputusan Menteri terkait dengan penetapan formasi P3K 2024. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi bahwa untuk mencatat waktu dan tanggal penyerahan Kepmen tentang penetapan formasi BPPK. Bahwasanya juga tadi sudah disampaikan arahan dari Pak Deputi, formasi PPPK sudah ditetapkan dan sudah siap dibagikan kepada Bapak Ibu sehingga perubahan sudah tidak dimungkinkan lagi dan Bapak Ibu juga tergantung timeline PKN tergantung dengan pembagian Kepmen ini. Semoga bisa dicermati dan menjadi pegangan Bapak Ibu ya dalam melaksanakan pengadaan P3K ke depan. Bapak Ibu, saya barusan mendapatkan informasi bahwasannya terkait kebijakan mekanisme seleksi PPK ternyata sudah tersedia pada JDI Haminpan. Bapak Ibu bisa akses semudah membuka gadget masing-masing, lalu ketik di Google dengan kata kunci JDI Haminpan, kemudian masukkan kata kunci Kepmen 347, Kepmen 348, atau Kepmen 349 pada laman jdih.menpan.go.id. Materi narasumber nanti akan kami olah terlebih dahulu sebelum didistribusikan melalui website minpan.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa pantengin terus website kami untuk mengintip informasi-informasi terbaru terkait pengadaan ASN maupun menunggu materi dari narasumber yang akan kami unggah di sana. Detail informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan penanggung jawab regional atau PIC instansi kami masing-masing, termasuk juga jika ada pertanyaan pada kebijakan mekanisme seleksi PPPK, Bapak Ibu bisa konsultasikan dengan para PIC kami di Pokja Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur atau nama kerennya Pokja Formasi. Nah, atau bisa juga dikonsultasikan pada nanti pertemuan penyerahan Kepmen di Jakarta dan di Makassar. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, maka selesailah acara sosialisasi kebijakan pengadaan PPK tahun 2024. Menutup acara ini, kami berterima kasih atas partisipasi dan kehadiran yang tertib dari Bapak Ibu sekalian. Jika sekiranya ada penyampaian ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mewakili tim menyampaikan mohon maaf. Semoga diberikan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan ASN kita semua tahun 2024. Yura, doakan kita. Success doesn't work unless we do. Semangat dan sukses Bapak Ibu. Eva Intan makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri acara siang ini Bapak Ibu. Sampai jumpa di Jakarta minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.